lagi di Rex Juris Spiritualis, masih barengan saya Rista Rahma. Dan kali ini akan beda banget dari episode-episode sebelumnya, karena saya nggak sendirian. Akan ada salah satu teman saya yang bakal sharing pengalamannya setelah terbuka mata batin. Nah, kita panggilkan saja Baby. Terbangkit dari kubur. Hai guys. Saya baru bangkit. Kemarin-kemarin itu secara tidak langsung membuka mata batinnya gitu. Entah kenapa. Bisa diceritain gak Beb? Asalnya awal mulanya gimana sih kok bisa? Karena kemarin kita kan udah sedikit ngebahas tentang apa itu third eye atau mata batin. Nah mungkin supaya makin melengkapi tema tersebut, kok bisa tiba-tiba lebih sensitif merasakan dan melihat mereka di sekitar. Awalnya tuh kan gue tuh nggak bisa yang gitu-gitu ya. Tapi kayak dulu itu kayak misalnya nggak ngerti kalau misalnya bisa ngerasa mereka atau enggak. Tapi kayak lebih ya udah gitu, masa bodoh lah ya kemarin. Terus abis itu tuh ketemu sama Ajeng Rista. Terus kita banyak ngobrol. Pada saat itu secara tidak sengaja mungkin saya zoom menyerap energinya dia gitu ya bos ya. Jadi secara nggak sengaja tiba-tiba ya udah kayak kebayang aja mereka tuh kayak oh oke, mereka ada di sekeliling segala macam. Ya, jadi buat teman-teman mungkin yang kemarin banyak yang bertanya-tanya, emang bisa gitu tiba-tiba orang jadi indigo gitu kan, itu udah dijelasin di episode sebelumnya ya. Cuman memang salah satu penyebab kenapa kita bisa membuka mata batin kita yaitu adalah ketika kita berinteraksi dengan orang-orang yang memang terbuka. Jadi itu kayak magnet, secara nggak langsung kalian bisa membuka itu tanpa harus dibuka gitu. Karena memang sejatinya manusia itu memang punya indera keenam tersebut. Jadi itu terbuka secara natural tanpa harus dipaksa dibuka oleh orang lain. Emang perasaannya seperti apa sih setelah terbuka, atau kejadian apa aja sih yang menurut Teh Baby menarik gitu? Mungkin perbedaannya gini kali ya. Mungkin perbedaannya dulu ketika baru kayak apa ya, sensitif terhadap sekitar itu lebih ke perasaan was-was atau gimana gitu. Kalau misalnya mereka ada di situ tuh was-was, apalagi kalau bentrok energinya tuh itu aduh parah banget, kayak gue nggak berani pulang gitu ya Cek. Terus tapi makin kesini tuh mungkin karena kita sudah satu frekuensi dan tidak berbentrokan lagi energinya, jadi lebih smooth aja gitu. Lebih smooth, lebih nggak ada rasa was-was, lebih apa ya, mungkin gak ngerti juga, tiba-tiba tuh kayak nyantai aja semuanya. Kalaupun mereka ada di situ ya udah gitu. Dan pas dibuka mata batin, shit, punya batin. Terus dibuka mata batin itu rasanya mungkin itu balik lagi ke alam bawah sadar kita gimana ya, yang mau keluar gimana. Kalau saya sih pada saat itu saya sedih, terharu. Saya menangis, saudara-saudara. Nangis. Iya, tapi bertahap kan ya. Bertahap. Jadi semuanya bertahap. nah memang kadang kalau misalkan ada yang berpikiran bahwa wah gue pengen dibuka nih mata batinnya atau mata ketiga gitu kan, si indera keenam tiba-tiba bisa bleg ningali juri. Prosesnya nggak kayak gitu sih teman-teman. Jadi memang ada proses tahapan-tahapannya, karena si otak sendiri itu ya memang mengatur semua organ-organ kita ya. Jadi organ kita yang paling sensitif yang mana, indera kita yang paling sensitif yang mana, itu akan pelan-pelan ya biar nggak kaget juga lah gitu ya. Kalau tiba-tiba kaget kan ngefly nanti tiba-tiba. Dan kayak yang tadi tuh menarik sih, yang alam bawah sadar tiba-tiba menangis, ya kok bisa sih kayak begitu. Mungkin
yang udah nonton video sebelumnya tentang mata batin, kalian boleh nonton dulu. Jadi memang di sana saya sedikit menjelaskan bahwa fungsinya dari indera keenam atau mata batin ketika dibuka itu adalah menaikkan alam bawah sadar kita ke alam sadar, yang dimana nggak hanya kalian akan melihat fenomena gaib atau merasakan fenomena gaib, tapi juga kalian akan lebih mengerti diri kalian di saat alam bawah sadar kalian yang selama ini, diri kalian yang selama ini tuh kayak tidur gitu. Jadi pintunya tuh salurannya dibuka, jadi yang aslinya tuh bisa naik ke alam sadar kayak gitu. Dan mungkin ada juga sih yang karena kita jadi lebih peka, kita lebih sensitif sama alam semesta gitu ya, yang asalnya kita tidak merasakan, kita hanya tahu dunia itu segede gini, ketika dibuka tanpa disadari, alam bawah sadar itu menunjukkan bahwa alam semesta itu sebenarnya gede loh gitu. Makanya ada feeling kenapa mungkin terharu, sedih, karena kan kita selama ini terbodohi dan tidak bersyukur dengan alam semesta dunia yang sangat luas ini gitu sih. Terus kalau ada pengalaman menarik apalagi nih yang paling tidak bisa dijelaskan atau apa gitu? Sebenarnya menariknya mungkin gue nggak terbiasa kali ya sama hal-hal yang seperti ini gitu. Terus tiba-tiba ketika itu sudah mulai terbuka, sudah mulai naik, kayak alam bawah sadar gue sudah mulai naik, udah weh gitu, kayak ya itu kayak ada rasa yang nggak bisa dideskripsikan gitu. Kadang-kadang anxiety-nya ada, takut, terus habis itu kadang-kadang juga sedih, tapi tiba-tiba nanti out of nowhere lu kayak ngerasa lu lagi berbincang sama siapa gitu secara nggak langsung. Satu hal yang seru sih bagi gue tuh, kan dulu gue tuh nggak bisa membayangkan gitu kalau misalnya ada, kita berbicara tentang mereka ya yang ada di dimensi lain, nggak tahu lah, alam lain, nggak ngerti. Terus habis itu tuh, tapi terus tiba-tiba ketika itu kebuka tuh langsung kayak kebayang aja gitu, kebayang mereka ada di situ. Karena sebelumnya kan gue nggak pernah bisa kayak gitu. Itu sih yang menariknya bagi gue gitu. Wah, saya ternyata bisa gitu merasakan mereka sekarang. Bukan hanya merasakan, tapi kok ternyata bisa kebayang kayak bentuknya gimana. Mungkin efek lain, efek secara fisikal yang gue rasain ya. Jadi bari kita lurusin ya tak ya. Kalau misalnya membuka mata batin tuh bukan berarti lu cuma berinteraksi dengan mereka yang tidak nampak aja gitu, tapi ada dampaknya juga ke diri lu sendiri. Kalau misalnya gue ngerasa sih ketika gue banyak sharing sama Rista, ada banyak cerita dan secara tidak sengaja itu terbuka, gue sih merasa gue lebih tenang, jujur aja. Gue lebih tenang, gue lebih, kalau bisa dibilang, tahu kapan untuk buka mulut kali ya. Terus tahu kapan untuk buka mulut, kapan untuk nutup. Terus kalau misalnya dulu I wanna be everybody's hero gitu kan, sekarang lebih kayak I don't really give a shit. I mean like it's not my business anymore. Jadi sekarang gue udah bisa memilah mana yang harus, dimana gue harus berbicara atau tidak gitu. Karena itu real sih, maksudnya kelihatan banget gitu. Karena yang sekali lagi yang tahu diri lu kan lu juga kan. Jadi mau orang lihat lu gimana juga, lu sendiri yang tahu perubahannya gimana diri lu. Itu sih kalau yang gue dapat, lebih wise aja sih. Ya, jadi mungkin ya mungkin semua orang sebenarnya sudah paham tentang konsep ini, tapi mungkin ada yang merasa ini cuman sebuah quotes tuh apa ya namanya, cuma sebuah quotes atau semacam itulah. Kayak misalkan kita ini manusia memiliki jiwa dan raga, kita harus sehat jiwa dan raga gitu ya. Kalau enggak rohani dan jasmani gitu ya. Karena memang sesungguhnya manusia itu punya dua tubuh, tiga bahkan, tapi memang ya sekarang kita bahas dua dulu aja lah. Ada yang namanya physical body, ada yang namanya spiritual body gitu. Jadi di saat kita membuka mata batin itu kita ngebuka pintunya, si saluran antara rohani dan jasmani itu terbuka.
Jadi bukan cuman semata-mata kalian bisa melihat atau bisa merasakan atau keep in touch dengan dunia goib gitu ya, tapi dari situ kita juga harus tahu why, kenapa kita harus atau kita bisa membuka si mata batin tersebut, fungsinya untuk apa, manfaatnya untuk apa di kehidupan kita gitu. Nah salah satu yang tadi Baby bilang ya, kayak ternyata ada manfaatnya loh, gue tidak jadi apa, lebih mengerti diri sendiri mungkin gitu, jadi apa ya, enggak sembrono gitu ya. Nah ada hal-hal yang seperti itu teman-teman. Jadi semata-mata di muka bata batin itu bukan cuman ngelihat makhluk goib. Makanya banyak banget praktisi spiritual yang belum siap untuk membukakan mata batin ke orang lain gitu. Jadi karena mereka pun mengerti, mereka pun paham, ini kayaknya orang ini belum siap untuk menerima kenyataan bahwa sesungguhnya dunia itu tidak hanya sesempit ini gitu. Tapi mungkin mereka ya bingung juga ngomongnya kayak gimana ya, karena kadang-kadang juga saya juga bingung. Songong teh, dikira orang teh song teh, ya Allah. Ya tangkanya songong lah atau apa gitu. Karena kadang-kadang saya juga bingung gitu kalau misalkan ada yang minta kita bukain mata batin, duh kumahnya gitu kan. Sebenarnya dari kebetulan Baby sama sekali nggak dibukain ya Beb ya. Baby tuh memang secara natural aja kita banyak ngobrol dan kita sharing energi, akhirnya ya itu akan merangsang sendiri. Jika memang kalian sudah siap, tubuh kalian merasa sudah siap bahwa kalian siap untuk membuka si pintu tersebut, si mata batin tersebut, ya otomatis tubuh kalian juga akan membuka itu secara natural gitu, nggak perlu dipaksain gitu. Tapi kalau memang pengen dibuka mata batinnya, tolong video saya yang sebelumnya itu ditonton dulu ya, supaya nggak kaget-kaget tuh gitu jadinya ya saudara-saudara. Saya nggak dibukain aja kaget loh. Saya nggak dibukain aja kaget gitu kan. Walau maksudnya tuh kan kalau kejadian di gua kan melalui proses ya, proses yang nggak disengaja aja gitu. Itu aja kadang-kadang masih kaget ya. Gitu. Apalagi kalau buar tiba-tiba dibukain langsung, wah eta naon. Memang efeknya lumayan berbeda, sebenarnya nggak beda-beda banget, tapi lumayan berbeda di saat yang natural terbuka dan yang dipaksa terbuka. Karena kalau misalkan natural itu pelan-pelan, efeknya tuh pelan-pelan, nggak terasa terlalu menggemparkan gitu ya, karena kita pasti udah tahu sendiri lah kalau mau mandi gitu kan, prosesnya tuh kita ya ada cuci muka dulu, terus gosok gigi dulu gitu kan, terus keramas dulu. Nah, kalau misalkan dipaksa dibuka itu kayak diguyur air langsung gitu. Jadi Air Bandung. iya gitu. Jadi nggak prepare badan kitanya. Makanya sebenarnya yang prepare-nya tuh kayak gimana sih, kita harus paham dulu sih sebenarnya mata batin itu apa. Setelah dibuka mata batin itu efeknya kayak gimana. Jangan berekspektasi terlalu lebih, karena universe, alam semesta, Tuhan itu tidak menyukai ekspektasi yang berlebihan. Di saat kita berekspektasi lebih, biasanya malah gagal saudara-saudara gitu. Itu sering banget terjadi. Belajar dari pengalaman hidup ya Bu ya. ya. Ya Bu ya. Kayak misalkan kita mau meditasi nih, kita expect kita mau, wah gue mau pergi ke suatu frekuensi apa, dimensi apa, ternyata malah tidur saudara-saudara, karena kita berekspektasi lebih gitu. Biasanya kayak gitu. Jadi let it be, jadi biarin aja, pasrah kepada Tuhan yang Maha Kuasa, bahwa jika memang direstui, membuka mata batin itu akan banyak sekali manfaatnya gitu. Nah tapi selain manfaatnya, pasti ada dong cerita serem. setelah dibuka dari mata batin. Bukan serem, tapi kemarin kan gue baru nanya sama lu. Tapi ada Kayak apa sih efeknya? tapi ada dong. Kayak apa sih efeknya ke badan secara fisikal? Kalau abis mata batin itu kebuka gitu kan, abis semuanya kebuka. Kalau kata ibu ini
Apa ya, emang yang lu rasain apa? Aduh, badan saya sakit semua, Bos. Badan saya sakit semuanya. Dari mulai pinggang, kepala, terus tiba-tiba aja minum air keluar. Nggak, bukan alkoholnya, tapi keluar. Nggak maboknya, tapi mungkin memang itu harus dikeluarkan sekali lagi. Terlalu Iya, banyak bener. toksik di badan ini mungkin. Karena memang ya itu ya, balik lagi di saat kita dibuka mata batin indera keenam, itu kan fungsi antara otak dan jantung. Itu adanya di antara otak dan jantung, di mana alam sadar dan alam bawah sadar. Ketika itu dibuka, otak itu mengontrol seluruh bagian penting yang ada di tubuh kita, termasuk indera, organ, dan cakra-cakra kita. Nah, di saat cakra kita sedikit mulai kebuka, tas gitu ya, si cakra ini seperti apa ya, saluran-saluran darah di tubuh fisik, tapi mereka di tubuh spiritual gitu. Dan efeknya ke badan kita ya bisa jadi ada yang pegel-pegel, ada yang pengen gerak-gerak sendiri gitu ya kadang-kadang. Oh, iya. Karena mereka karena tubuh kita terlalu lama, tubuh spiritual kita terlalu lama tidur gitu. Jadi pengen nguliat, bahasa Sundanya mah apa ya, nguliat pergaulan kalau abis bangun tidur tuh apa ya, yang gitu-gitulah. Itu. Nah, apa ada cerita lagi Bu tentang itu gimana? Habis. Jadi kejadiannya itu tuh kan secara cepat ya, kayak rapid ya, kejadian yang tiba-tiba gua ya gitulah, ya kebuka itu kan rapid banget gitu. Terus tiba-tiba satu malam nih, gue nggak tahu kenapa tangan gue tuh tiba-tiba gerak sendiri aja. Yang gini-gini lah, saksi hidup masih ada. Gue juga bingung kan, karena itu bener-bener bukan, itu jasmani gue, fisik gue, tapi gue nggak ada ngeluarin sedikit pun tenaga gitu untuk dia bergerak ke sana ke sini. Sampai pas gue duduk tenang-tenang, kepala gue tuh gini. Ini tuh sampai sakit, kayak lo rasa nggak sih kalau sendi lu tuh, urat lu tuh ditarik, di stretch kayak gitu, kan itu harusnya sakit banget ya. Ini bukannya sakit, tapi cuma ada ketegangan gitu doang, cuma tegangan gitu doang, bukannya sakit. Kayak jari lu bisa kayak gini kan sakit coy. Kalau pada saat itu nggak sakit sih, tapi lebih kayak kok tegang banget badan gua gitu, sampai kayak ada yang narik banget sampai ke ujung gitu. Itu sih, itu yang paling kayaknya yang paling seru sih menurut gua. Iya, karena ya itulah, tubuh fisik ya, ini tubuh fisik, tapi kita balik lagi, kita mempunyai tubuh spiritual yang dimana ketika itu dibuka, ya itu kenapa bisa menggerakkan badan kita tanpa kita mengeluarkan energi, karena ya itu tubuh kita sebenarnya. Banyak orang yang berpikiran bahwa wah, orang reka surup, gue mau kesurupan nih gitu ya, gue karena tiba-tiba badan gue gerak sendiri atau apa sendiri. Sebenarnya tidak, dan itu adalah proses yang normal, apalagi ketika kalian baru mulai membuka mata batin kalian, karena alam bawah sadar kalian pasti ingin muncul, pasti mau keluar karena pintunya udah kebuka gitu. Begitu ibu-ibu, saudara-saudara, jangan selalu berpikiran bahwa wah, ini ada makhluk goib yang menggerakkan tubuh saya. Kalau di spiritual sendiri, makanya kenapa saya lebih belajar ke spiritual, bukan ke mistis gitu ya, karena memang di saat kita membuka mata batin, fungsinya adalah untuk menghealing diri kita sendiri gitu, untuk self healing. Jadi kalau misalkan bisa ngelihat yang begitu itu mah bonus aja gitu, karena apa ya, tujuannya sebetulnya bukan untuk hanya melihat yang kayak begitu gitu, tapi gimana kita bisa bisa mengerti diri kita sendiri, memperbaiki diri kita, lalu kita melakukan sesuatu yang lebih baik gitu. Karena ngapain dibuka mata batin kalau hidup kita malah cuman bergaul sama hantu-hantu
Tapi nggak apa-apa kalau misalkan kalian punya cerita-cerita menarik juga tentang pengalaman di Buka Mata Batin, karena memang pasti semua orang itu memiliki pengalaman yang berbeda-beda gitu. Coba komen di bawah supaya kita juga punya cerita yang baru, terus pengalaman baru, informasi baru, knowledge baru. Lalu Teh Baby ada lagi yang mau disampaikan barangkali? Apanya? Jangan memaksa. Karena kalau waktunya udah datang itu akan terjadi juga. Ya. Ini pesannya bukan cuma untuk kalian doang ya, ini pesannya untuk diri gue sendiri juga gitu. Karena kebanyakan dari yang keluar dari mulut gue secara nggak langsung tuh tamparan bagi saya, Pak. Bapak Ibu saudara-saudara. Jadi seperti itu. Gitu ya, jadi Baby jangan suka maksain ya. Ya, cuma maksain lah, please. Please. Oke, baiklah teman-teman, jadi kayaknya buat video kali ini segitu dulu aja. Jangan lupa komen dan ceritain pengalaman-pengalaman menarik kalian ketika dibuka mata batin, atau pengalaman menarik kalian dibuka cakra atau semacamnya. Jangan lupa like semua dari video Rista kalau kalian suka ya. Terus habis itu jangan lupa subscribe guys, dan bunyiin bel lonceng untuk untuk update video-video yang diupload kalau kalian mau nonton. Iya benar. Jangan lupa nonton ya teman-teman. Baiklah, terima kasih, sampai jumpa di next video. Dadah. Lalu klik tombol subscribe supaya